memperbaiki kualitas ibadah kita. Yang kedua adalah ilmu akidah, keyakinan, tauhid sama Allah. Itu wajib hukumnya bagi setiap orang. Ya, jangan sampai nggak kita perdalam ilmu akidah, keimanan, keyakinan kepada Allah, itu berdosa kita. Ada orang dia nggak memperdalam keimanannya, akidahnya. Suatu ketika dia mendengar lagu-lagu yang suka masyhurkan oleh agama lain, kata dia enak benar ini lagu katanya. Boleh, kata, apalagi sekarang zamannya TikTok, Instagram dan lain sebagainya ya. Itu ada lagu-lagu yang orang-orang mereka ya. Itu saya punya pengalaman kemarin, nggak sengaja. Saya mau upload story di TikTok ya. Jadi ternyata kalau kita nggak setting dulu story di TikTok itu, ibu-ibu ya, ibu-ibu di sini pasti pada main TikTok juga ya. Itu story di TikTok, kebanyakan dia udah otomatis masuk lagunya, gitu. Baru kita yang milih, tinggal kita mau pilih pakai sholawat atau apa-apa gitu ya. Nah, saya pengen milih sholawat, nggak sempat keburu ke upload. Ternyata otomatis lagu dari TikTok, lagunya We Wish You Merry Christmas, We Wish You. Itu udah ke-upload, saya bilang la ilaha illallah ya Allah, saya langsung hapus lagi itu ya. Nah ini jangan sampai karena keimanan kita kurang ketika kita dengar lagu yang sebenarnya itu adalah lagu kebangsaan atau lagu orang-orang di luar Islam, kita malah seneng. Kenapa? Kita tidak memperdalam ilmu akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu fikih, yang kedua ilmu akidah, yang ketiga adalah ilmu akhlak hati. Jadi kalau yang pernah mondok pesantren itu ada yang namanya kitab ta'limu ta'lim, akhlaqul banat, akhlaqul banin, bagaimana berakhlak, bagaimana ketemu orang yang lebih besar, bagaimana ketemu orang yang lebih muda, bagaimana bergaul dengan yang sepantaran. Tuh ilmu akhlak atau ilmu hati yang harus kita pelajari dengan sebaik mungkin ya. Maka ibu-ibu sekalian, halo, datang ke majelis ilmu tenang atau tidak? Bahagia atau tidak? Lebih enak ngaji atau main HP? Ini cobaan orang zaman milenial sekarang, handphone, betul ya? Ada yang ngeluh, ustazah kenapa sih saya tuh susah banget ngelawan rasa males. Saya baca Quran baru sehalaman, masuk WA, akhirnya scroll WA, buka aplikasi lain scroll Instagram, buka aplikasi lain scroll TikTok, udah ke scroll media sosial, saya buka marketplace Shopee, yang padahal saya lagi baca Quran, akhirnya saya nyari barang. Baru keinget udah scroll HP 1 jam, ya Allah, Quran baru dibaca sehalaman, tapi main HP-nya udah 1 jam. Ini cobaan orang-orang di zaman seperti sekarang ini. Handphone lebih menarik dibanding Al-Quran. Handphone lebih menarik dibanding bersosialisasi dengan sesama. Ini gara-gara handphone, yang jauh jadi deket, yang deket jadi jauh. Sama suami ketemu di tempat tidur, suami main HP, bini main HP, lakinya madep sini, bininya madep sini ya, akhirnya sama-sama ketiduran. Kumpul keluarga makan, anaknya megang HP, lakinya megang HP, emaknya megang HP, nenek kakeknya pun main HP. Ada. Ini zaman sekarang, realita ibu-ibu sekalian. Betul? Boleh saja ini alat bantu kita saat ini. Tapi kita harus jadi pribadi yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Bagaimana menggunakan handphone yang bijak itu? Kita pakai buat sharing agama, kita pakai buat share kebaikan, kita pakai buat searching hal-hal yang manfaat. Ada Mbah Google. Ibu-ibu pengen nyari apapun di Google udah keluar, nggak usah dipencet, tinggal pencet satu tombol itu ada. Kita tinggal ngomong, Google, saya mau cari ini, tolong, muncul. Ibu buka YouTube, kajian Ustazah Syifa Nur Fadilah, muncul. Tuh, bener nggak? Itu di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Kalau kita gunakan untuk dengar kebaikan, untuk ngaji, nyari ilmu, insya Allah manfaat handphone yang kita punya. Jadi jangan sampai kita lebih suka megang handphone daripada nyari ilmu. Penyakit orang sekarang lagi, dia nggak suka baca. Ya termasuk saya nih.
Ya, gara-gara semenjak ada handphone keganggu kita untuk membaca. Jangankan baca Quran, baca buku, males. Lebih enak scroll handphone, scroll. Ada artis berita sekarang, kalau kata netizen Indonesia, dunia perartisan sedang tidak baik-baik saja. Ya, muncul satu kasus, belum kelar kasus yang kemarin, kasus perceraian yang lainnya sudah muncul lagi. Muncul lagi kasus artis yang lainnya. Akhirnya hidup kita dipakai buat mikirin kehidupan artis. Itu artis kenal apa enggak sama kita? Enggak. Kenapa kita yang sibuk, Bu? Gara-gara kasus artis yang ketahuan selingkuh, kita yang nggak mau masak seminggu. Ditanya sama suami, "Mama kenapa sih nggak mau masak?" "Mama lagi sakit hati, Pak, itu ngeliat istri yang diselingkuhin." "Siapa itu?" "Istrinya artis, Pak." "Emang dia kenal sama Mama?" "Enggak." Gara-gara kita terlalu kepo dan mengurusi kehidupan orang lain. Makanya kalau ada gosip langsung di skip, swipe, kalau bahasa anak sekarang, di swipe. Ini kan enggak. Kalau ada kajian tausiah orang baca Quran, swipe, tausiah, swipe. Apalagi kalau ada ceramahnya nyinggung istri, ngebela suami, keep, swipe. Ya, tapi giliran ada berita artis, berita infotainment, gibah, artis ini melayangkan gugatan cerai kepada suaminya, kita nonton sampai akhir. Bentar, ini belum kelar katanya. Nah, ini jadi apa ya? Peringatan penting buat kita ibu-ibu sekalian. Yuk, mari sama-sama kita minta doa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wal istiqamah wa jammilni bil afiyati wassalama. Ini doa yang diajarkan oleh para ulama. Apa artinya Allahumma aghnini bil ilmi? Ya Allah, kayakan hatiku, diriku dengan ilmu. Wa akrimni bil hilmi. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi. Hiasilah diriku dengan akhlak yang baik. Udah punya ilmu, diamalin, jadi keluarnya akhlak yang bagus bagi orang-orang sekitar. Wa akrimni bit taqwa wal istiqamah. Muliakanlah aku dengan ketakwaan dan keistiqomahan. Nyari ilmu mudah, tapi istiqomah mencari ilmu itu yang susah. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Makanya agar istiqomah belajar, agar istiqomah datang ke majelis ilmu, pilihlah kawan yang ngajak kebaikan. Ada model kawan yang kalau kita yang lihat mukanya kita ingat sama Allah, kita ingat sama surga. Ya Allah, ingat sama surga ngelihat muka dia. Ya, ingat siksa kubur kalau ngelihat muka dia. Nggak apa-apa, artinya itu jadi peringatan buat kita. Tapi ada yang kalau kita ketemu kawan, kita ngelihat mukanya pengennya maksiat. Betul nggak? Wih, datang si ibu ini. Nggak sabar pengen dengar berita terbaru nih katanya. Gosip hangat nih, ini karena kita tahu yang datang ini adalah ahli ghibah. Pengen denger nih, ini pasti dia paling utama nih, kalau berita ABCD dia yang paling tahu. Ya, maka pintar-pintarlah, selektiflah kita memilih kawan pergaulan, karena kawan yang membawa kita untuk mengajak belajar, mengajak ngaji, ini yang bisa mensupport kita untuk istiqomah dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqomah itu sulit apa enggak, Bu? Sulit enggak? Ini dalam perkara istiqomah, biarpun sedikit, yang penting istiqomah daripada banyak tidak istiqomah. Apa contohnya? Sholat malam. Ustazah, saya sholat malam tahajud cuma 2 rakaat. Nggak apa-apa, tapi tiap malam nggak pernah ketinggalan ustazah. Nih istiqomah. Ada orang yang datang, ustazah, saya kalau sholat malam 12 rakaat, tapi sholatnya kalau punya hajat doang. Suami pengen naik jabatan, saya tahajud. Anak pengen diterima masuk sekolah, kuliah, saya tahajud. Ya, ada hajat tertentu saya tahajud, selebihnya saya nggak pernah tahajud. Ini tidak istiqomah. Biarpun banyak, Allah nggak suka. Yang Allah suka itu wa in qala adwamuha wa in qala, biarpun sedikit tapi dia dawam, istiqomah. Tahajud tiap malam 2 rakaat, duha tiap hari walaupun pangpelit nak cek orang Sunda nama eta 2 rakaat tuh Ibu. 2 rakaat saja. Dia duha, ya. Tapi kalau istiqomah
maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.